Stoknya ini doang ya, Kak ya? Iya, stoknya ini aja. Hanya baby iguana green aja. Karena sisanya sold out. Tadinya tuh ada yang warna biru, sama ada yang warna albino. Biru. Iya. Hari ini kita lagi ada di Jakarta Timur. Kita lagi ada di tempatnya Bang Helmi. Halo, saya Helmi. Bang Helmi ini breedernya iguana, teman-teman. Ya kan, Bang Helmi? Betul, saya nge-breed iguana. Bang Helmi udah lama Bang main iguana? Sebenarnya kalau untuk lama, lumayan lama sih ya. Dari tahun 2021 sampai sekarang 2026 video ini di shoot. Jadi udah sekitar 5 tahunan kurang lebih. Udah lumayan lama. Oh, udah lama banget teman-teman, 5 tahun. Di sini ready stok apa aja Bang? Di sini lumayan lengkap sih, cuman nggak semuanya lengkap. Karena ada 2 jenis yang belum saya lengkapin di sini. Salah satunya tuh yang snow, itu nggak ada, belum ready. Dan juga red albino yang grade paling bagus saya belum ada di sini karena stoknya lagi kosong. Dan jenis hypo yang belum ada di sini. Selebihnya ada dari mulai green, red, super red, albino green, red albino yang biasa, dan baby red blue yang belum kesebut. Pelihara iguana susah gak Bang? Kalau untuk susah sebenarnya gampang sih kalau iguana. Cuman yang penting itu pakai lampu kalau masih baby, karena kan dia butuh hangat. Iguana itu hewan yang berdarah dingin, jadi dia itu butuh yang hangat. Kalau dia hangat, dia makannya akan lancar. Jadi kalau dia ngerasa badannya hangat, khususnya kalau lagi sambil dijemur itu, makannya pasti lancar. Berarti harus sambil dijemur makan? Kalau makannya biar lebih lahap itu biasanya pagi sambil dijemur. Karena suhunya itu hangat dia. Kalau dia hangat, dia pasti bakal makannya lancar. Dan kalau bisa sebelum dijemur itu dimandiin dulu. Nah, mandinya itu ada caranya, itu bisa direndam berenang ataupun bisa disemprot-semprot kayak burung. Boleh dimandiin Bang? Boleh, pakai sabun boleh, cuman jangan kepalanya. Takutnya nanti area kepalanya itu kena sabun. Jadi paling disikat aja badannya sampai ekornya. Sikat tipis-tipis aja halus, pakai sikat gigi bisa. Itu kalau ada pupnya yang pada nempel gitu. Dia paling suka makanan apa Bang? Kalau untuk makanan sih biasanya saya di sini pakainya sayur-sayuran aja. Kayak sawi, kangkung, selada, pokcoy kayak gitu-gitu. Diseling-seling aja, bisa juga pakai toge. Kalau buah saya sempat ngasih juga, cuman kalau buah itu nggak bisa setiap hari karena dia kan manis. Karena pencernaan hewan sama manusia beda. Kalau hewan itu agak tricky kalau yang manis-manis. Jadi cukup seminggu sekali atau sebulan 2-3 kali lah. Sayuran paling bagus apa buat iguana Bang? Kalau saya lebih prefer ke sawi sih, pakai sawi karena alasannya lebih gampang dicerna dan paling suka. Oh, paling suka sawi. Kalau saya biasanya pakainya sawi. Boleh makan selada gak Bang? Selada boleh, selada boleh, terus kangkung nggak apa-apa. Daun, pokoknya sih dia lebih ke sayuran hijau, daun-daun hijau. Oh, Cuman yang lebih bagus itu diseling. Jadi setiap hari kalau bisa menunya beda-beda. Biar apa? Biar dia nggak bosen juga. Dan untuk keseimbangan nutrisinya juga. berarti lebih baik diseling-seling ya Bang? Iya, lebih bagus diseling. Kalau diseling itu jadi dia biar nggak bosen. Biar nggak bosen sama menjaga nutrisinya gitu. Jadi harus diseling-seling teman-teman. Makan iguana biar nggak bosen ya Bang? Betul, harus diseling. Dan juga iguana itu paling umum ada penyakitnya juga biasanya. Oh, apa aja tuh Bang? Penyakitnya itu biasanya ada di jamur iguana. Jadi itu dia nempel kayak kuning-kuning gitu di badannya. Biasanya disebabkan karena kandang yang kotor, terus lembab. Nah itu, jadi kalau bisa harus dibersihin setiap hari. Terus juga biar ada penyakit Bliderstone. Bliderstone itu jadi kayak semacam gumpalan putih-putih tuh di dalam badannya. Nah, itu kalau nggak keluar tuh bahaya. Jadi istilahnya kayak semacam batu ginjal lah. Cuman bukan batu ginjal sih. Di kura-kura juga ada kan? Nah, itu juga di kura-kura juga ada. Kayak gitu, makanya perlunya dia dijemur sama direndam itu sekalian ngebantu
Bridgestone itu keluar. Bridgestone itu ada obatnya nggak? Ada kok, biasanya banyak dijual-jual di Shopee, cuman kalau yang lebih alami itu direndam aja. Sebenarnya Bridgestone itu apa sih bang? Bridgestone itu adalah kayak kondisi di mana bagian uratesnya itu dalam hewan ya, khususnya iguana sama kura-kura itu yang ngendep di dalam karena pencernaannya salah makan tuh biasanya tuh. Jadi dia ngendep di dalam, nah itu kalau nggak keluar itu bisa jadi penyakit. Biasanya dia akan nggak mau makan, terus juga pencernaannya nggak lancar, dan dia pasti akan lemes gitu. Bisa mati gak bang? Bisa, itu malah termasuk salah satu yang paling bahaya juga sih kalau udah kena itu. Kalau udah gede, gumpalan uratesnya itu di dalam, udah kayak batu, itu harus dioperasi gitu. Serem ya teman-teman. Nah, iya, serem. Itu doang, cuman itu jarang. Kalau iguana jarang. Kalau sulcata, kura-kura termaksud agak tricky lah kalau baby. Jenis yang paling disukai orang-orang apa sih bang? Iguana? Kalau paling suka itu orang-orang biasanya itu albino dan blue. Karena apa? Karena warnanya itu cerah, terus juga nggak pasaran gitu. Paling suka tuh itu. Cuman yang paling banyak orang-orang kalau pemula itu pasti biasanya nyarinya yang green, yang hijau. Aku juga ada tuh bang di rumah yang Ada? green. Ada. Masih baby. Masih baby. Yang kecil segini tuh. Tapi belum lama netes kalau kayak gitu. 2 bulanan. Iya, sekitar segitulah kurang lebih. Segitu. Semana? Segini nih. Ini nih. Itu mah udah gede. Size maksimalnya emang berapa bang? Kalau untuk maksimal di size jumbo itu sekitar 1,5 meteran kurang lebih. Bisa sampai segitu. Wow. Gede. Seaku. Iya, bisa gede. Dan dia biasanya kalau gede itu lucu. Dia lebih sering diem kalau iguana gede. Kalau masih baby lebih sering jumpy ya bang? Iya, baby agak-agak jumpy. Khususnya yang iguana blue itu sering jumpy. Kalau mau yang anteng, teman-teman bisa ambil yang red albino. Karena matanya dia itu emang rabun. Jadi karena matanya memang rabun, jadi dia jalannya itu bisa dikatakan free roam lah. Jadi mau ditaruh di luar kandang pun bisa. Nggak kabur itu? Nggak kabur karena dia matanya rabun, jadi penglihatannya kurang. Beda sama yang jenis-jenis lain. Gitu. Gak lari-lari gitu ya? Iya. Kalau yang kayak yang paling jumpy itu biasanya blue. Kenapa tuh bang? Paling jumpy aja sih biasanya sih. Kalau ditaruh di luar kandang pasti kabur. Cuman kalau teman-teman pengen naruh di luar kandang, kalau bisa mainnya di dalam rumah aja. Karena kan permukaan lantai itu licin. Kalau iguana itu kalau permukaannya kasar, larinya cepet. Nggak akan bisa kejar. Kayak di kayu-kayu gitu ya? Iya, pasti dia masuk ke sela-sela gampang. Kalau di permukaan licin, dia nggak akan kabur. Kabur cuman jalannya lama. Kalau di alam liar yang varian blue ada gak sih bang? Kalau di alam liar sih, karena blue itu kan perpaduan. Jadi perselingan sendiri gitu. Jadi yang manusia yang apa sih istilahnya tuh membuat morphnya sendiri. Jadi warna hijau sama merah dinikahin gitu. Jadi diseling-seling terus, makanya keluarlah warna blue, warna red albino, snow. Jadi diseling-seling. Kalau untuk di alam liar sih biasanya merah sama hijau sih setahu saya ya. Gitu. Oh, cuma merah sama hijau. Kalau di alam liar ya. Karena dia apa sih namanya, memang yang paling basic tuh itu warnanya. Berarti di hybrid ya bang dia? Di breedingnya perselingan gitu. Cara milih iguana yang bagus gimana sih bang? Nah, kalau cara milih iguana yang bagus tuh sebenarnya simpel aja sih. Kita perhatiin anatominya. Yang pertama itu kita biasanya perhatiin tuh jari-jarinya lengkap atau enggak, kukunya masih ada atau enggak. Salah satunya ini depan belakang. Terus kita cek juga nih ke area buntutnya bekas putus atau enggak. Nah, untuk atau gerinjal halus atau enggak. Kalau dipegangnya kita rata kayak gini, nggak ada geradak-geradak gitu, ini mulus. Dan kita lihat lagi warnanya bekas putus atau enggak. Kalau bekas putus biasanya dia warnanya hitam kayak sambungan gitu.
Terus yang kedua bisa kita lihatnya di area badannya, kita lihat ada jamur atau enggak. Jamur itu biasanya kayak ada tempelan semacam kuning-kuning gitu di badannya. Dan itu kalau ada jamur agak susah hilang juga sih, dan harus lama juga perawatannya. Nah, ini salah satu contoh yang mulus ya. Habis shading, bisa kita lihat spike-nya. Spike-nya itu numbuh semua atau enggak. Dan biasanya kita lihat di sini hidungnya berair atau enggak. Kalau berair itu agak-agak pilek berarti. Dan kita lihat di sini di pangkal ekornya. Kalau pangkal ekornya kering, kurus, tirus lah gitu, itu pasti kurus. Kita harus carinya yang gemuk. Salah satunya gini. Nah, tadi kenapa saya bilang yang albino itu agak bisa dibilang free roam, karena emang dia dipegang begini pun nggak akan kemana-mana. Beda sama yang ini, sering suka berjalan. Kalau albino kan karena matanya rabun, pasti dia kurang untuk aktivitasnya, dan dia cuma meraba aja gitu. Iguana ini asalnya dari mana sih bang? Iguana itu asalnya dari Amerika Latin. Jadi dia tuh ada di daerah Brazil, Kolombia, El Salvador. Biasanya dari hutan-hutan sana. Asal aslinya dari sana. Dia pertama kali masuk ke Indonesia tahun berapa? Kalau untuk tahunnya saya kurang begitu paham ya. Cuman setahu saya itu diimpor waktu zaman Pak Harto untuk kebutuhan hewan-hewan di sini. Masing-masing lokality bentuknya beda apa sama? Biasanya secara overall sama, cuman tetap ada bedanya. Biasanya yang paling terkenal itu ada El Salvador sama Kolombia. Nah, kalau Kolombia itu biasanya matanya lebih gelap. Jadi dia lebih coklat, beda sama yang El Salvador itu agak terang. Terus juga biasanya yang Kolombia itu hidungnya nggak ada culaknya. Iya, jadi dia tuh kayak ada culak kecil di bagian hidungnya atas. Dan juga biasanya kalau yang Kolombia yang warna hijau itu ada motif-motif sedikit. Jadi motif-motif semacam belang gitu sedikit. Gitu kalau yang Kolombia. Aku motif batik. Iya bisa dibilang lah gitu. Oh, dia bisa bermotif ya? Iya bisa. Kalau ini lokality mana bang? Kalau yang untuk di sini lokalitinya itu udah dicampur-campur. Jadi udah dari Kolombia, El Salvador dimix, dinikahin. Jadi nggak ada yang benar-benar pure atau asli Kolombia ataupun El Salvador. Jadi udah dimix campur-campur gitu. Campur-campur. Iya, udah campuran dia, udah bercampur-campur rasnya. Es campur. Bang, aku pengen beli nih iguana. Menurut Bang Helmi yang paling bagus mana iguananya? Kalau yang paling bagus, karena Abi juga udah pernah pelihara iguana, saranin nih bisa beli yang albino, blue, ataupun yang green. Karena aku ada stoknya nih yang bagus warnanya buat Abi khusus. Mana tuh? Nih udah aku siapin nih buat yang Abi. Warnanya lumayan bagus. Ini yang green, ini yang blue, ini yang albino. Warnanya udah lumayan shading nih. Udah ganti kulit. Jadi tinggal diterusin doang. Ini bagus nih bang, green. Ini Warnanya green, blue sama albino. Iya, green blue sama albino. Umurnya berapa ini? Kalau segini kurang lebih di angka 2 bulan. 2 bulanan lah kurang lebih. Tapi ini kayaknya agak besar deh. Iya, karena dia makannya lahap. Kayak punya aku yang di rumah yang satunya. Iya, makannya lahap. Kayak ini Biu nih udah aku packing. Jadi tinggal dibawa pulang. Nanti dirawat di rumah baik-baik. Kasih makan, disayang-sayang. Nanti sampai gede. Nanti kalau udah gede dikabarin. Nanti foto kasih kirim ke aku, ya kan? Oke. Biar kita ngeliat progres perkembangannya. Kalau bisa sampai sampai sekolah dia. Lucu-lucu, warna-warni. Nah, kan jadi koleksinya lengkap nih, ada 3 warna. Iya. Alangkah indahmu. Ya teman-teman, ada warna hijau, ada warna biru, ada warna Kuning. kuning. Albino. Makasih ya Bang Helmi. Sama-sama. Nanti kalau ada apa-apa terkait iguananya, kabarin aku aja, nanti kita sharing-sharing perawatannya. Oke? Oke.
Siap. Mantap nih teman-teman, rekomen banget beli iguana di sini. Tempatnya Bang Helmi. Kasih Abi. Ya, ntar kalau kalian pengen beli iguana, aku kasih kontaknya deh, komentar ya. Oke teman-teman, sekian video kita kali ini. Kalau kalian suka sama video kita, jangan lupa subscribe ya. Subscribe itu gratis. Makasih. Dadah.